Baik, hadha huwa al-kitab ya tadribat. Labudda alaikum an tashtaru hadha al-kitab. Kucing itu anak-anak. Astagfirullah. Baik. Hadha huwal kitab, ini kitabnya. Kemudian isinya seperti ini langsung ya di halaman nomor 1 langsung ya, halaman 1 dilangkai bagian alif ba dengan jim. Di halaman 1 itu langsung lihat nih, langsung nih titik. Ini nih yang harus diisi nih. Jadi pokoknya tadribat langsung latihan. A'id al-jumal al-atiyah mustakhdiman al-kalimat. Anakro saya bacakan. A'id al-jumal al-atiyah mustakhdiman al-kalimat allati tasma'uha bainal qausain kama fi misal. Ahmad mudarrisun. Kemudian dalam kurung di sampingnya ada Nabil. Maka Ahmad diganti menjadi Nabil. Ahmad kan nama orang, Nabil juga nama orang. Dan tertulis di sini Ahmad mudarrisun, Ahmad seorang guru. Kita ganti Ahmad menjadi Nabil mudarrisun. Begitu saja, mengganti yang ada dalam tanda kurung. Kalau dalam tanda kurung adalah nama, berarti nama yang diganti. Kalau dalam yang ada dalam tanda kurung adalah pekerjaannya, profesinya, berarti profesinya yang diganti. Nah, contoh di sini ada nomor 1 ada kata tobibun. Mana tobib? Sudah jadi bahasa Indonesia. Dokter. Sudah bergeser artinya karena tobib kan tabib ya, bahasa Indonesia tabib, tapi tabib kan kayak dokter tidak resmi. Alias apa dibilang orang pintar kan? Dukun. Ya dukun lah dan seterusnya. Tanro. Ini bilang orang pintar karena yang datang itu orang-orang yang tidak pintar. Baik, tobib ya dokter. Maka bagaimana isinya? Bagaimana jawabannya nomor 2 ini? Kalau yang dalam kurung adalah tobib. Maka kita merujuk ke nomor sebelumnya. Nomor sebelumnya kan ada Nabil mudarris. Nabil mudarris. Sebelumnya ada Nabil mudarris. Nabil tabib. Berarti Nabil Tabib. Berarti yang diganti profesinya karena tabib kan profesi sama dengan mudarris. Tapi tetap namanya Nabil. Nabil mudarris. Nabil tabib. Dan seterusnya sampai nomor 10. Ini kita belum masuk, ini kita cuma sekedar pembukaan saja dulu. Sampai ke bawah begitu. Begitupun dengan yang ada di bagian kedua. Istabdil kama fil misalil ati mustahdiyan bima tasma au bima bainal qausain. Jadi nanti mungkin akan kita bacakan biar jelas apa bacanya. Mungkin karena masih ada yang belum paham caranya membaca kalau tidak ada syakalnya. Tidak ada tanda bacanya. Misalnya ini kan bisa dibaca, mungkin yang tidak mengerti ini bisa dibaca antakah, antika, antu, tidak ada anti. Meskipun bisa saja orang tidak mengerti. Ini baca anti atau baca anta, anti, antu. Ini mudarrisun ya. Tidak ada kata sebelumnya, tapi bisa saja nanti ada yang salah baca. Karena memang kita harus sama-sama belajar semua. Caranya sama dengan mengisi tadribat yang di sebelumnya di bagian nomor 1. Cuma mengganti saja dengan yang ada dalam tanda kutip. Sama aja persis. Sampai sini paham gitu? Paham sekali. Ya Allah, Ustaz. Nanti akan kita perjelas satu persatu artinya dan cara bacanya. Ini sekedar ini saja. Begitupun nomor 3
Bedanya kalau sudah di nomor 3 itu, yang bagian tiganya itu sudah lebih banyak nilai kosakatanya. Sudah 3 huruf. 3 huruf. 3 kata. Sebelumnya kan paling cuma 2. Ana mudarris, huwa mudarris, anta tabib, huwa muhandis. Tapi kalau di nomor 3 sudah 3 kata. Ini sudah step by step sudah melangkah lagi lebih banyak. Misalnya Sodiki Ahmad Tabibun. Sodiki Ahmad Tabibun. Itu kan sudah 3 kata. Temanku Ahmad itu seorang dokter, adalah seorang dokter. Sodiki Ahmad Tabibun. Kemudian dalam tanda kurung di sini ada kata Muhammad. Berarti Sodiki Ahmad ini Muhammad. awalnya Ahmad diganti menjadi Muhammad yang ada dalam tanda kurung. Seperti yang ada di nomor 2, Sodiki Muhammad Tabibun. Tapi di sampingnya lagi ada kata muhandis. Muhandis yang ada dalam tanda kurung. Berarti berubah lagi menjadi Sodiki Muhammad Muhandis. Jadi kayak berantai nih, lanjut dari nomor 1 sampai seterusnya. Berlanjut-lanjut di pengisiannya sesuai dengan instruksi yang ada dalam tanda kurung. Saya rasa ada gambaran bagaimana kedepannya pelajaran tadribat. Kemudian nomor 4 begitu juga. Bedanya adalah muzakkar dan muannas. Kalau nomor 2 tadi, di nomor 3 tadi adalah muzakkar atau laki-laki semua. Itu kan Ahmad, Muhammad, muhandis itu kan profesi insinyur untuk insinyur laki-laki. Dalam bahasa Arab itu ada khusus lagi kalau perempuan disebut muannas. Lain lagi kosakatanya ada tambahannya. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi nanti. Kemudian di bagian 5 masih di halaman 3 ya. Istami' waraddid, ini disuruh mengulang. Istami' waraddid, disuruh istami itu perhatikan baik-baik, simak dengan baik, kemudian raddid itu ulangi apa yang di sini. Misalnya al-mudarris, saya bilang al-kitabu 'ala ar-raffi. Al-kitabu 'ala ar-raffi. Maka antum sebagai mustami' si pendengar mengulang kata-kataku. Al-kitabu 'ala ar-raffi. Saya tunjuk ya. Misalnya Nur Iman, qul al-kitabu 'ala ar-raffi. Al-kitabu 'ala ar-raffi. Nah, mumtaz. Hairullah, al-kitabu 'ala ar-raffi. Nanti dan seterusnya. Al-kitabu 'ala ar-raffi. Nah, mumtaz. Al-kitabu 'ala ar-raffi. Raf itu rak buku ya, rak. Berarti buku itu ada di atas rak. Al-kitabu 'ala ar-raffi. Nanti dan seterusnya begitu. Ini cuma mengulang saja. Tapi tentunya dipahami juga apa artinya. Nanti diulang-ulangi pas secara bicara dan apa artinya. Nomor 6, nomor 7 dan seterusnya begitu juga. Kami waraddid mengulang juga. Biar fasih juga. Ini sekalian menambah kosakata bahasa Arab dan benar cara pengucapannya. Hadza huwa, inilah yang akan kita pelajari di pelajaran tadribat. Kemudian di bagian nomor 8 ini instruksi yang beda lagi, yang lain lagi. Ajir al-hiwar al-ati kama alain. Al-atiyain. Ini disuruh membuat percakapan. Dan sudah ada clue atau bahan sebagai dasar bercakap. Misalnya di sini Salim strap atau garis miring muhandis. Dibuat suatu percakapan ini, satu kata percakapan. Hadza Salim huwa muhandisun. Ini Salim, dia adalah seorang insinyur. Begitu saja. Kemudian percakapan seterusnya yang kedua, ahlan wa sahlan Salim. Hai, ahlan wa sahlan itu hai. Halo Salim. Ahlan wa sahlan Salim. Jadi buat percakapan tanya jawab saja antara si A dan si B. Instruksi
Ini tadi kata kuncinya adalah Salim strep muhandis, maka si A bilang hadza Salim, tinggal tambah kata hadza sebelumnya. Hadza memperkenalkan diri toh, memperkenalkan ini. Hadza Salim, ini Salim. Gua muhandis, dia adalah seorang insinyur. Maka si B bilang ahlan wa sahlan Salim. Halo Salim, hai Salim. Bagaimana kalau instruksinya adalah kata kuncinya adalah Karimah. Seorang Karimah ini nama orang ya, namanya Karimah. Karimah tanda dalam strep mudarrisatun. Nah, kita bilang percakapannya adalah si A bilang hadhihi karimatun, ini Karimah. Dia mudarrisatun, dia adalah seorang guru. Bahasa Arabnya ini itu haza atau hazihi, tergantung apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan haza, kalau perempuan hazihi. Karimah kan perempuan. Tandanya perempuan apa? Karimah. Cuma jarang kita temui laki-laki ada namanya Karimah. Paling Karim, laki-laki itu Karim, perempuan Karimah. Nah. Ada tanda taknya di terakhir itu namanya tak marbutatun. Tanda kalau dia adalah seorang perempuan. Nanti akan kita lebih rinci lagi pembahasannya ini. Cuma sekedar pengenalan secara umum. Dia adalah ini Karimah, dia adalah seorang guru. Ahlan wa sahlan Karimah. Hai Karimah. Ahlan wa sahlan itu kadang bisa diartikan selamat datang, welcome. Tapi kalau dalam perkenalan itu artinya hai, halo. Ahlan wa sahlan Karimah. Hai Karimah. Atau biasa disebut dengan marhaban Karimah. Simple gitu. Kata kuncinya cuma dua, kemudian bikin dua percakapan si A dengan si B. Misalnya kalau misalnya instruksinya misalnya iman ya. Iman, nomor iman. Iman. Kemudian strap di sini sampingnya tolibun. Tolibun artinya pelajar atau mahasiswa. Maka kalau bagaimana caranya bikin percakapan? Ya, bilang Haza iman tolibun. Huwa tolibun. Ada tambahnya kata haza di awal dan ada kata huwa sebelum kata tolib. Haza iman huwa tolib. Ini iman. Dia adalah seorang pelajar. Maka si B bilang ahlan wa sahlan Iman. Ahlan wa sahlan Iman. Hai Iman. Dan seterusnya begitu ya. Tergantung instruksinya di bawah. Oke, kita lanjut. A'id al-jumal atiyah. Musta'milan kalimat Sa'id atau Sa'idah kama fil mithal. Disuruh mengulang lagi kembali penulisannya, memasukkan kata Sa'idun kah atau Sa'idah kah dalam titik-titik ini. Ingat, Sa'idun itu untuk laki-laki atau muzakkar, Sa'idah itu kalau dia untuk perempuan. Tergantung dibawa di sini. Apa kalau huwa kan laki-laki berarti Sa'idun. Kalau Ahmad laki-laki berarti Sa'idun. Nabilah kan perempuan berarti Sa'idatun. Sa'idatun itu artinya bahagia, happy. Nabilah bahagia dan seterusnya. Oke. Hadza huwa ini pokoknya seputar inilah yang akan kita pelajari. Intinya tadribat adalah kitabah. Kita memang latihan menulis.